Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mempresentasikan tentang makalah akuntansi biaya tenaga kerja langsung dan harga pokok produksi di tempat saya bekerja. Perkenalkan, nama saya Virginia Putri Angelita, biasa dipanggil Angel. Baik, kita mulai saja langsung ke topik pembicaraannya, yaitu membicarakan tentang data-data yang ada di tempat saya bekerja. Sebelum saya memulai presentasi tentang data-data yang tempat saya bekerja, saya ingin memberitahu dulu saya sebenarnya bekerja di PT Hirose Electric Indonesia yang bertempatan di EGI. PT Hirose Electric Indonesia itu dia perusahaan manufaktur yang memproduksi konektor dan berorientasi ekspor. Berdiri sejak tahun 1996, telah bersertifikasi ISO 9001, ISO 14001, dan ISO TS 16949, dan memiliki tujuan menjadi perusahaan konektor nomor 1 di dunia. Berikut adalah hasil pengumpulan dan pengolahan data produksi yang ada di tempat saya bekerja per periode Maret 2024. Kapasitas produksi konektor dia sampai 3.000 konektor. Dengan harga jual satu konektor dia 200.000. Persediaan awal dan akhirnya, untuk bahan baku persediaan awalnya dia ada di 2 juta dan persediaan akhirnya ada di 800.000. Untuk barang dalam proses dia di awal ada di 1.500.000 dan di akhirnya ada 600.000. Untuk barang jadinya dia ada di 1.800.000 di persediaan awal dan persediaan akhirnya dia ada di 800.000. Untuk menghitung biaya bahan baku, dia dari persediaan awal bahan baku tuh dia mencapai di 2 juta, dan pembelian bahan baku dia ada di 8 juta, dan ongkos angkut pembelian dia 500.000. Jadi total antara pembelian bahan baku dan ongkos angkut pembelian itu dia ada di 8.500.000. Potongan pembelian dia ada di 200.000, pembelian bersih dia ada di 8.300.000, bahan baku yang siap digunakan dia ada di 10.300.000, dan persediaan bahan baku akhir dia ada di 800.000. Untuk biaya bahan baku dia ada di 9.500.000. Untuk menghitung biaya overhead bahan penolong dia ada di 4.300.000, gaji manajer ada di 5 juta, biaya listrik ada di 2 juta, biaya asuransi ada di 500.000, biaya penyusutan ada di 500.000. Jadi untuk jumlah seluruh biaya overhead ada di 12.300.000. Untuk menghitung biaya produksi, dia ada di biaya bahan baku langsung ada di 9.500.000, biaya tenaga kerja langsung ada di 15 juta, biaya overhead pabrik yang tadi di atas dia ada 12.300.000, dan untuk jumlah seluruh biaya produksi dia ada di 36.800.000. Untuk menghitung harga pokok produksi, persediaan barang dalam proses BOP awal dia ada di 1.500.000, dan biaya produksi tadi yang di atas itu dia ada di 3.680.000, dan barang dalam proses dia ada di 35.300.000, persediaan barang dalam proses BOP akhir ada di 600.000, jumlah harga pokok produksi ada di 34.700.000. Lumayan banyak ya teman-teman. Dan untuk menghitung harga pokok penjualan, di persediaan barang jadi awal ada di 1.800.000 dan harga pokok produksi ada di 36.800.000, barang yang tersedia dijual ada 38.600.000, persediaan barang jadi akhir ada di 800.000. Untuk jumlah harga pokok penjualannya itu mencapai di 37.800.000. Untuk pembahasan yang kita dapat dari di atas tadi, dari hasil penghitungan yang telah dilakukan, maka dapat dilakukan analisis dalam memahami kondisi keuangan operasional perusahaan lebih lanjut. Berikut adalah analisis terhadap hasil perhitungan. Untuk biaya bahan baku yang dikeluarkan perusahaan dalam periode Maret 2024 adalah sebesar 9.500.000. Ini mencerminkan seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan bahan baku produksi. Untuk biaya overhead pabrik atau BOP, total BOP atau biaya overhead pabrik sebesar 12.300.000. Biaya overhead pabrik merupakan biaya produksi yang tidak langsung terkait dengan produksi spesifikasi unit produk. Peningkatan biaya overhead pabrik
mungkin disebabkan oleh faktor seperti peningkatan biaya penolong, gaji manajer, biaya listrik, biaya asuransi, dan biaya penyusutan. Perusahaan perlu memantau dan mengendalikan biaya overhead untuk meningkatkan efisiensi operasional. Untuk biaya produksi, di total biaya produksi sebesar 36.800. Total biaya produksi mencerminkan total pengeluaran perusahaan untuk menghasilkan barang jadi. Perusahaan perlu memastikan bahwa biaya produksi tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan untuk memastikan profitabilitas yang sehat. Untuk harga pokok produksi atau HPP, total harga pokok produksi atau HPP sebesar 35.700. HPP adalah total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang jadi. Dalam analisis ini, HPP per unitnya adalah 11.900. Dihitung dengan membagi total HPP dengan kapasitas produksi. Jadi dia menghitungnya, jadi dia dapatnya kan tadi kan harga pokok produksinya kan 35.700. Dia dibagi 3.000 unit yang telah diproduksi sampai bulan Maret. Nah, itu cara menghitungnya. HPP per unitnya itu berarti dia sebesar 11.900, teman-teman. Ini penting untuk menentukan harga jual yang kompetitif dan memastikan harga margin keuntungan yang sesuai. Untuk harga pokok penjualan, total harga pokok penjualan sebesar 37.800. Harga pokok penjualan adalah total biaya yang dikeluarkan untuk menjual barang jadi. Dalam analisis ini, harga pokok penjualan per unitnya adalah 12.600. Dihitung dengan membagi total harga pokok penjualan dengan kapasitas produksi, yaitu 37.800 dibagi 3.000 unit. Ini merupakan referensi penting dalam menetapkan harga jual untuk memastikan keuntungan yang optimal. Untuk kesimpulannya adalah dari analisis di atas maka dapat disimpulkan menjadi dua. Perusahaan perlu memantau dan mengendalikan biaya overhead pabrik untuk meningkatkan efisiensi operasional. Dan yang kedua, dengan HPP per unit sebesar 11.900 dan harga pokok penjualan per unit sebesar 12.600, perusahaan perlu menetapkan harga jual yang kompetitif untuk memastikan margin keuntungan yang opsional. Sekian dari saya untuk presentasi yang telah saya presentasikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah.